Oke. Perkenalkan, kami dari kelompok Komitri. Kami akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Pakar Deteksi Dini Stunting dan Chatbot Konsultasi Gizi Berbasis Web. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dulu. Dengan saya, Matilda Ina Olado Sinayang, NRP 15 2023 014. Saya Angelina Gironsyana Yudhikewati, NRP 15 2023 077. Saya Asri Tanisa Rumapea dengan NRP 15 2023 137. Nah, sistem ini itu dibangun menggunakan arsitektur multi-cloud dengan AWS EC2 sebagai layanan komputasi, kemudian Docker sebagai basis data, lalu Azure Blob Storage sebagai object storage, dan teknologi Natural Language Processing atau NLP sebagai fitur Artificial Intelligence pada chatbot konsultasi gizi. Pada video ini, kami akan menjelaskan arsitektur sistem, implementasi cloud, serta mendemonstrasikan fitur-fitur utama yang telah berhasil diimplementasikan. Nah, sebelum itu, proyek ini itu mendukung SDG 2 Zero Hunger dan SDG 3 Good Health dan Well-being. Nah, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Sistem ini dikembangkan untuk membantu mendeteksi dini resiko stunting dan memberikan edukasi gizi melalui chatbot berbasis AI. Nah, kemudian untuk arsitekturnya ada Bentar. Arsitekturnya yang mana lagi? Nah, ini arsitekturnya. Nah, untuk arsitekturnya sendiri itu pengguna dapat mengakses aplikasi melalui browser. Ini pengguna kemudian untuk front end-nya dibangun menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Kemudian permintaan dari pengguna akan dikirim ke backend Flask yang berjalan pada AWS EC2. Lalu data pengguna yang mana hasil deteksi stunting dan riwayat konsultasi akan disimpan pada Docker. Nah, untuk file dan foto anak yang diunggah pengguna akan disimpan pada Azure Blob Storage. Nah, selain itu juga sistem ini memiliki fitur chatbot berbasis NLP yang berjalan pada backend Flask. Untuk arsitektur ini sendiri itu ia menerapkan konsep multi-cloud karena memanfaatkan layanan dari AWS dan Microsoft Azure dalam satu sistem yang terintegrasi. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ya untuk Yang ini nih, yang demo. Yang ketiga, yang demo EC2. untuk EC2 di sini pertama untuk yang Dockernya, dimana di sini kita bisa lihat kalau misalnya ini si Dockernya ini udah kondisinya udah up berarti dia sudah bisa jalan di EC2-nya juga. Untuk EC2-nya kita bisa lihat di sini dia udah running dan IP publiknya itu ada di sini 32. Nah, selanjutnya kita bisa lihat lagi untuk halaman untuk demo CI. Untuk workflow-nya juga sudah bisa dilihat di sini sudah hijau semua, berarti dia sudah terhubung juga. Nah, selanjutnya mungkin Untuk demo Azure Blob Storage-nya. Demo Azure Blob Storage-nya. Nah, ini untuk demo Azure Blob Storage-nya. Nah, saya akan menunjukkan implementasi dari object storage menggunakan Azure Blob Storage. Nah, di sini pada Azure Portal terlihat storage account dan kontainer yang digunakan itu nama kontainernya itu foto anak yang digunakan pada aplikasi. Nah, seluruh file dan foto yang diunggah pada pengguna di aplikasi Tumbuh Cerah itu akan disimpan pada kontainer ini. Penggunaan Azure Blob Storage memungkinkan penyimpanan file secara terpisah dari server aplikasi sehingga kapasitas penyimpanan dapat ditingkatkan dengan lebih mudah dan biaya pelayanan lebih efisien. Kita bisa, tadi udah diupload ya, kita bisa lihat ya ini. Nggak apa-apa.
tunjukin aja senjatanya di sini. Nah di sini dia langsung Seru download. Nah di sini ya contoh gambar-gambar yang udah kami upload ke web Tumbuh Cerak. Selanjutnya kita masuk ke demo aplikasinya. Bukan yang ini demo aplikasinya. Apa? Nah ini Untuk aplikasinya. oh iya kita masukin ya upload foto. Anak. Misalnya kita masukkan ini foto Contoh-contoh. random aja. Kita masukin ya usianya misalnya berapa, 12 bulan, tinggi misalnya 90 cm ya, 90 cm, jenis kelamin, berat misalnya berapa kilo nih, 5 kilo. Ini untuk yang NLP. Nah di sini tuh dia ada muncul yang opsi pertama tuh di ininya kelihatannya hasil pemeriksaan tindakan pola makan. Kemudian untuk NLP-nya tuh bisa kita langsung di chatbotnya, kita bisa chatbotnya. Misalnya di sini saya mau nanyakan makanan apa yang paling efektif untuk mencegah stunting. Nah di sini dia akan muncul nih jawaban-jawaban dari itunya gitu. Jadi Jawaban dari sesuai dengan pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, jadi si NLP-nya ini udah bakal jawab ya. Jadi dengan keywordnya itu udah berarti udah sesuai sama apa yang udah kita buat di NLP-nya. Nah, mungkin selanjutnya di sini untuk ininya juga dia udah pakai API-nya udah API public, jadi udah bisa diakses semua orang. Jadi bisa dia pakai login di sini. Misalnya kita udah buat akun namanya Daniel, di sini juga bisa daftar atau registrasi. Terus dia langsung masuk, login berhasil. Nah, dia akan masuk ke tampilan ini. Di sini juga ada beberapa mulai pemeriksaan, dashboard ataupun apa. Terus di sini juga ada kita bisa cek juga di sini, tapi kita langsung tadi yang udah dijelasin teman saya yang konsultasi AI-nya. Nah, di sini balik lagi sama Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem kami ini berhasil menerapkan arsitektur multi-cloud dengan memanfaatkan AWS sebagai penyedia layanan komputasi dan database Docker database-nya. database Docker, SQLite. betul, benar. Serta Microsoft Azure sebagai penyedia object storage. Untuk backend-nya kita pakai Flask yang berhasil dijalankan pada AWS EC2 dan data berhasil disimpan pada AWS Docker tadi. Pada Docker, file berhasil diunggah ke Azure Blob Storage. Kemudian untuk fitur chatbot berbasis NLP berhasil memberikan respons kepada pengguna. Bisa dilihat tadi di penjelasannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem ini telah memenuhi tujuan pengembangan dan berhasil mengintegrasikan layanan cloud serta teknologi artificial intelligence dalam satu aplikasi berbasis web. Baik, mungkin sekian saja dari kelompok Kometri. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Terima Terima kasih.